Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Akmal Gilang Rosadi, NPM 2067051001 dari kelas C. Di sini saya akan mengerjakan ujian tengah semester dan tugas 8 mata kuliah teori bahasa dan otomata. Baik, di sini sudah ada soal yang pertama, yaitu kita disuruh mengkonversi DFA ke bahasa reguler. Di sini sebelumnya saya sudah mengerjakan di Excel. Di sini saya screenshot. Di sini ada soal satu, ada rumus Ardennes yang kita gunakan nanti. Di sini ada FSN. Nah, kemudian di sini ada uh, oh ya sebelumnya di sini ada Q0, Q1, Q2. Mereka ini kita sebut dengan state awal dan state akhir. Di sini ada Q0 sama dengan epsilon. Nah, kenapa di sini Q0 sama dengan epsilon? Karena dia merupakan Q0 atau tidak menerima inputan sama sekali. Kemudian di sini ada plus Q0, inputan 0, plus Q2, inputannya 0. Maka terjadilah persamaan yang ke satu. Kemudian di sini ada Q1 sama dengan Q0, inputan 1, Q0 inputannya 1, eh, plus Q1 inputan 1, plus Q2 inputan 1. Q2 inputannya 1. Maka dia di sini jadilah persamaan yang kedua. Kemudian ada Q2 sama dengan Q1. Q1 ini dia nginput 0. Maka jadilah persamaan yang ketiga. Sudah terjadi semua, lalu kita sederhanakan. Ini yang inputan 2 kita masukin saja, Q1 sama dengan Q0, Q0 1 plus Q1 1 plus Q2 1. Kemudian kita substitusikan Q1 sama dengan Q0 1 plus Q1 1 plus Q1 titik 0 titik 1. Kemudian di sini kita akan menggunakan yaitu hukum Ardennes seperti gambar tertera ini, yaitu dengan R sama dengan Q plus RP, R sama dengan Q P closer. Ini closer. Kemudian setelah itu R-nya itu Q1, Q0 1, Q R R itu Q P union 1. Kemudian setelah itu terjadilah persamaan yang keempat. Kemudian ada Q2 sama dengan Q1 titik 0, Q2 Q0 1 plus 1 union 1 closer 5. Maka terjadilah persamaan yang ke-5. Kemudian setelah itu ada Q1 sama dengan epsilon plus Q0 0 plus Q2 0. Kemudian di sini ada Q0 sama dengan epsilon plus Q0 0 plus Q0 1, yaitu ada union plus 0 1 epsilon 0,0. Kemudian sini sudah memakan hukum Arnes, bisa kita lihat sendiri, kita pahami. Lalu untuk yang soal yang kedua adalah membuat pola regik dari plat nomor kendaraan tempat Anda tinggal dan ubah dalam bentuk DFA-nya. Di sini saya karena tinggal di Lampung, Kecamatan Natar, saya sudah membuat regiknya yaitu dengan BE 0 sampai 9 4 kali plus DEO ini. Kenapa DEO? Karena ini khas plat Natar. Di sini saya sudah mempunyai sebuah motor Beat dengan berplat BE 4140 OV. Di sini saya akan menggambarkan finance state-nya. Bentar. Ini finance state machine diagram. Di sini kan saya sudah ini finance state ini kita misalkan A, B, C, D, E, F dan seterusnya. Di sini ada inputan A. Jika dia menerima inputan B, maka dia ditransisikan ke state B. Nah, oh ya sebelumnya sini akan menjelaskan kenapa ini F. F ini saya beri tanda salah gitu kan. Misalnya A ini dia tidak diinputkan B, maka dia salah masuk ke dead state ini action, dia akan melooping ke sini. Kemudian yang B ini jika diinputkan ke huruf E besar, maka dia
di transisi ke C. Jika tidak, dia masuk ke B action, ke dead state-nya, maka dia akan ngelooping lagi. Nah, kemudian di sini ada C, jika diinputkan 0 sampai 9, karena plusnya tadi ada 0 sampai 9, dia transisi ke D. Jika tidak, maka dia masuk ke A sampai Z. Dia masuk ke C action akan melooping yaitu A eh, sampai Z atau 0 sampai 9. Kemudian di sini ada D, jika dia diinputkan 0 sampai 9, maka dia masuk ke transisi final state E. Jika tidak, dia masuk ke D action, yaitu dengan A sampai Z atau 0 sampai 9. Kemudian di sini ada sama aja seperti tadi. E diinputkan 0 sampai 9, maka dia akan transisi ke F. Jika tidak, dia masuk ke A sampai Z, action, kemudian dia ngelooping A sampai Z atau 0 minus 9. Kemudian di sini jika F ini apa itu namanya? F diinputkan ke A hingga Z, maka dia ke final state A min Z atau 0 sampai 9. Jika tidak, dia akan mengarah ke G. Nah, di sini eh, kenapa di sini ada eh, DIU? Eh, Kalau dia menerima DIU, maka dia diteruskan ke input H. Kalau tidak sesuai, kita buang ke dead state-nya ini. Jika H ini menerima inputan dari rank A, Z ini, maka dia diteruskan atau kita transisikan ke final state I ini. Jika tidak, maka transisi ke arah dead state N ini. Dia akan ngelooping lagi. Uh, Mungkin ini jawaban saya untuk nomor 2. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada eh, konversi DFA ke ekspresi reguler. Di sini ada konversi DFA ke ekspresi reguler. Di sini ada finance state-nya Q1. Di sini ada R sama dengan Q plus RP, R sama dengan Q P cursor. Di sini ada jika Q1 sama dengan epsilon plus Q1 inputan 0, maka dia ke 1. Di sini kan Q1 input 0, maka dia akan balik lagi ke Q1. Kemudian di sini ada Q2. Q2 sama dengan Q1 inputan 1 plus Q2 inputan 1, maka dia sama 2 dan seperti dan Q3 juga seperti itu. Kemudian di sini ada final state Q1. Q1 ini Q1 sama dengan epsilon plus Q1 0 dan memakai hukum Arrhenius seperti soal-soal sebelumnya. Kemudian sini ada Q1 sama dengan epsilon dot 0 epsilon. Kemudian sini bisa kita baca sendiri final state Q2 juga seperti itu. Q2 ini kan Q2 sama dengan Q1. Q1 inputannya 1 plus Q2 input 1. Kemudian sudah Q2 0 course 1 plus Q2 input 1 dan menggunakan hukum Arrhenius. Kemudian di sini sama aja. Kemudian sudah R sama dengan 0 course plus 0 course 1 buka course turun course. Di sini ada persamaan dia 0 course epsilon plus 1 buka kurung 1 course. Di sini ada H cup dia persamaannya menjadi plus RR course sama dengan R course hasilnya menjadi 0 course 1 course. Kemudian di sini yang selanjutnya ada konversi reguler ekspresi ke finite automata.
Di sini ada soalnya konversi reguler seperti contoh berikut ke finite automata. Yang pertama ada satu BA harus B. Di sini cara menjawabnya bisa kita lihat pada gambar ini. Di sini ada finite state-nya A, finite state-nya C, maaf. Jika A ini menginputkan B, maka dia uh, ke transisi ke finite B. Jika A ini inputannya A, maka dia akan nge-looping dan kembali lagi ke dirinya. Jika B ini, jika menginputkan B, maka dia ke transisi ke final state C ini. Jika bukan, maka dia ke dead state. Kemudian yang kedua ada A plus B C. Di sini ada final state A. Jika inputannya A, maka dia ke B. A. Inputannya ke B, maka ke B. B. Jika inputannya C, maka dia ke final state. Jika bukan, ke dead state ya. Di sini ada yang ketiga yaitu dengan pumping lemma. Kita akan membahas pumping lemma ini terlebih dahulu. Di sini pengertian pumping lemma adalah pumping lemma itu dia digunakan untuk membuktikan sebuah bahasa tidak reguler atau bisa disebut dengan non reguler. Di sini ada soalnya jika A adalah bahasa reguler dan B memiliki pumping leg atau bisa kita sebut dengan P di mana diambil sebuah string S di mana uh, ini S ini lebih besar sama dengan P dapat dibagi menjadi tiga bagian S sama dengan X, Y, Z yang harus memenuhi kondisi sebagai berikut. Nah, di sini saya baca kayak mutlak ini gambarnya. Yang pertama yaitu ada X, Y, pangkat I, Z, epsilon, A untuk setiap I sama dengan lebih besar sama dengan 0. Kemudian di sini ada Y sama dengan 0, X, Y lebih kecil dengan P. Di sini contoh kita menggunakan lemma. Yang pertama itu menggunakan pumping lemma membuktikan bahwa A sama dengan YY mutlak ini Y epsilon 0 1 closure tidak reguler. Di sini cara menjawabnya adalah yang pertama kita asumsikan A adalah regular language, yang kedua ada pumping leg sama dengan P, S sama dengan 0 pangkat P, 10 pangkat P 1. Misalkannya P-nya itu kan 7 kan. Di sini ada 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1. Di sini kita ambil ini sebagai X, sebagai Y, sini sebagai Z. Makanya keempat itu adalah X, Y, pangkat I, Z. Dia akan menuju ke X, Y, kuadrat, Z. Seperti ini ada hasilnya. Kemudian yang terakhir adalah uh, tata bahasa atau grammar reguler. Reguler. Apa sih tata bahasa atau grammar reguler itu? Tata bahasa reguler itu dia digunakan untuk meng- mengefektifkan penulisan dalam bahasa komputer atau mesin. Komputer itu pasti dia akan uh, apa ya bahasanya bahasa mesin gitu yang dimengerti oleh komputer. Berikut tipe grammar berdasarkan Noam Chomsky. Ya, di sini ada tipe grammarnya, ada grammar yang diterima, bahasa yang diterima, kemudian ada automaton. Di sini ada tipe 0, ada grammar yang diterima, ada unrestricted grammar, bahasa yang diterima ada recursively unireadable language, automationnya Turing machine. Kemudian di sini ada tipe 1, grammar yang diterima ada context sensitive grammar, yang kedua ada bahasa yang diterima context sensitive language, yang kedua ada linear bounded automaton. Kemudian ada tipe 2 yaitu grammar yang diterimanya ada context free grammar, bahasa yang diterima context free language, automatonnya ada push down automaton. Kemudian tipe grammar yang ketiga ada grammar yang diterima ada regular grammar, bahasa yang diterima regular language, automatonnya finite state automata atau disebut FSA. Di sini ada contoh grammar regular language. Grammar G secara formal dapat dideskripsikan dalam 4 tuple.
G, yaitu dengan F, T, S, P. Nah, di mana kita kasih keterangan apa itu FTSP. F adalah himpunan variabel atau non terminal simbol. Kemudian T itu himpunan simbol terminal, S simbol start, P production rule terminal dan non terminal. Contohnya yaitu adalah SAB, AB, S, S itu dia akan menuju ke AB, akan menuju AB menuju ke B. Di sini ada V, E kurawal SAB tutup kurawal T buka kurawal AB tutup kurawal S sama dengan S P sama dengan S menuju AB A menuju A B menuju B. Contoh string yang dapat dibentuk gambar yaitu sebagai berikut bisa kita lihat S menuju ke AB menuju S menuju A besar B besar menuju A kecil B besar A kecil B kecil. Ya mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.